basic itu seorang pengusaha, seorang entrepreneur, seorang pegawai pun itu mesti punya basic karakter diri yang kuat. Sampai ayam digoreng baru kalian bangun. Nah, berarti bau goreng baru bangun ya. Nah itu nggak bagus gitu kan. Jadi hal apapun yang terjadi di dunia, sepanjang kita bisa ngatur otak kita untuk menyadari bahwa inilah kehidupan, maka semua baik-baik saja. Datu Sema Ya. dalam tuntunan semesta alam. Alam. Wih, luar biasa, Pak. Jadi saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk percayalah bahwa ibu kota Nusantara dipindah adalah demi kebaikan semua bangsa Indonesia. Berusaha maksimal, sabar berproses, ikhlas berserah. Ini sudah tinggal SK-nya. Perkenalkan, saya Ian, podcaster Nusantara Entertainment yang berada di pusat ibu kota Nusantara. Tepatnya ini ada Penajam nih kita. Nah, sekarang kita kedatangan seorang tokoh nih, tokoh di bidang properti yang sudah malang melintang, kurang lebih ada 30 tahun. Jadi beliau ke Penajam ini dengan sangat luar biasa, Pak. Perkembangan kurang lebih ada 2,5 tahun, 3 tahun, berkembang pesat sekali. Nah, perkenalkan nama beliau Insinyur Inyoman Sukadharma, atau yang lebih kita kenal dengan akrab dengan sapaan yang paling populer ya di sini, baik di sini maupun di seluruh Indonesia, itu Man Balian. Gitu Pak ya? Ya. Baik. Nah, ini kita kedatangan beliau ini sangat terhormat sekali kita di Nusantara Entertainment, karena kedepannya kita akan berdiskusi atau kita bagaimana sih seperti membangun bisnis properti, membangun bisnis, organisasi, terus karakter yang berkualitas. Nah, kepada generasi muda kita yang saat ini kedepannya seperti apa? Karena kita ini berada di IKN gitu. Nah, IKN ini adalah magnetnya luar biasa nih di sini. Nah, dan Bapak Man Balian ini berada di sini, wah luar biasa Pak. Saya rasa kami di sini berterima kasih Pak, apalagi kedatangan dengan tokoh seperti Bapak Man Balian. Baik, di sini kita akan membahas Pak, jadi bagaimana sih kisah-kisah inspiratif nih dari Pak Man Balian, bisnis, organisasi, dan karakter yang berkualitas. Nah, oke Pak. Jadi begini Pak, saya berdiskusi nih Pak, kita berdialog nih. Apa yang menginspirasi Bapak ini untuk memulai bisnis properti hingga sampai pada saat ini Pak? Bagaimana Ya. Pak? Baik, terima kasih Bang Ian. Suatu kehormatan bagi saya diundang. Baik. Nusantara Entertainment nih, kalau nggak salah ini adanya di Ibu Kota Baru Nusantara ya, Betul, IKN. Pak, betul. Ini IKN itu luar biasa saat ini. Magnet bukan hanya bagi Penajam, tetapi juga bagi seluruh Nusantara dan bahkan dunia. Luar biasa Pak. Patut bersyukur warga masyarakat di Ibu Kota Nusantara, di Penajam, yang dianugerahi sebuah mahakarya luar biasa. Ibu kota baru dipindahkan ke sini, ke IKN. Nah, inilah yang membawa juga saya hadir. Ya, jadi terima kasih. Alam Penajam, Kalimantan Timur itu menerima kehadiran kami dengan sangat luar biasa. Masyarakat welcome, luar biasa. Ini yang menggerakkan hati kami untuk bagaimana ke depan agar masyarakat Penajam Pasar Utara sebagai tuan rumahnya Ibu Kota Baru Nusantara jangan hanya menjadi penonton. Ini sering saya tekankan Bang, ya sering saya tekankan, karena nanti sudah pasti dengan adanya IKN di sini itu otomatis akan banyak sekali potensi usaha, potensi pengembangan diri yang harus kita imbangi. Nah, kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan, saya khawatir nanti malah tuan rumahnya jadi penonton. Nah, ini Bang yang harus kita bersama-sama lah, ya bukan hanya tugas saya, tapi bersama-sama kita seluruh lapisan masyarakat Penajam Pasar Utara untuk meningkatkan kualitas diri, kemudian bagaimana ikut berperan aktif sehingga potensi-potensi yang datang dari Ibu Kota Nusantara itu bisa kita dapatkan bersama. Gitu Bang. Ya.
Jadi inspirasinya seperti itu Pak. Ya, Jadi kita ini di IKN gitu kan, jangan hanya jadi penonton gitu Betul, Pak ya, betul. Jadi inspirasinya seperti itu Pak. Nah. Jangan hanya jadi penonton. Jadilah teman-teman. pemain. Jadilah pemain tuh sahabat semua, teman semua podcaster di jaringan Nusantara Entertainment. Nah, jadi itu tadi inspirasi Pak. Nah, kalau tantangan seperti apapun itu ya nanti, terus solusinya seperti apa itu untuk membangun bisnis properti Pak? Ya, dalam rangka kita bergerak ya dimanapun itu. Jangankan berbisnis. Sebagai pegawai juga ada tantangan. Ya. Gitu. Dan ini kita wajib sekali lagi, kita semua wajib meningkatkan kualitas diri dalam sektor apapun, sehingga kemudian ke depan peluang-peluang yang ada kita bisa ambil. Tantangan-tantangan pasti banyak. Gitu. Satu, di samping Penajam Pasar Utara yang dahulu sebelum dianugerahi IKN, ini adalah wilayah yang tidak begitu dikenal ya. Betul sekali itu. Nah, begitu kemudian dianugerahi IKN oleh pemerintah, wah ini luar biasa, gaungnya kemana-mana, bukan hanya di Indonesia, keluar negeri gaungnya ini. Betul. Iya. Maka untuk itu sekali lagi, yuk tantangan apapun yang ada ke depan, dibahas bersama. Tingkatkan kualitas diri, kemudian gapai kesuksesan bersama di Penajam Pasar Utara ini. Gitu. Kemudian tentang bisnis properti, Abang, ini adalah satu bidang efek daripada keberadaan ibu kota baru. Bukan hanya bisnis properti, bisnis apapun nanti pasti akan berkembang di sini. Bisnis properti, bisnis kuliner, bisnis akomodasi pariwisata, itu pasti. Kemudian bisnis-bisnis lain penunjang seperti transportasi, itu pasti akan terjadi. Maka saya mengajak seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, ayo tingkatkan kualitas diri, cari informasi peluang-peluang yang ada, kemudian harus berani bertindak. Kadang-kadang ini Bang, nih harus diingat nih, teorinya kita banyak tahu, Betul. tapi tidak berani mengeksekusi, tidak akan jadi apa-apa itu. Hanya jadi penonton kembali. Kembali penonton lagi kita nih Pak ya. Jadi kadang-kadang juga orang berpikir, saya harus belajar benar-benar nih tentang ilmu sesuatu apa itu. Pelajari sampai jadi, namanya pembelajaran. Nanti pasti di tengah jalan ada pendalaman-pendalaman. Begitu ada pendalaman, ada faktor risiko dari itu. Ada faktor kendala-kendala tadi. Begitu mengetahui ada faktor risiko dan kendala, mundur, udah berani berjalan. Kapan jadinya itu? Makanya begitu tuh ilmunya dapat sedikit, langsung bertindak, sempurnakan dalam perjalanan. Ini yang sering saya bilang ke teman-teman kita. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, sahabat semua. Jadi apa sih tantangan, solusi yang sudah disampaikan dengan Bapak, yaitu pada saat kita menerima itu semua, lakukan, kerjakan. Dapat seperti ini, kerjakan. Ada kendala, carikan solusi, sempurnakan. Betul. Dan perjalanannya disempurnakan. Gitu. Begitu sahabat semua. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan itu tantangan dan sulit tersebut Pak, terus untuk membangun jaringan dan relasi yang baik itu di dunia bisnis itu seperti apa? Khususnya properti ataupun dunia bisnis yang lain Pak? Ya. Ini penting. Dalam rangka kita mendapatkan sebuah peluang bisnis, itu biasanya timbulnya dari mana? Dari informasi. Informasi itu jaringan gitu Pak. Begitu ada jaringan keluar informasi. Betul. Makanya untuk mendapatkan lebih banyak informasi, bentuknya jaringan. Betul. Makanya kenapa saya dari berada di sini itu mulai masuk organisasi-organisasi. Siap. Gitu. Bahkan terakhir kita membentuk organisasi ini. Betul. Yang namanya Kota Hati. Luar biasa. Komunitas Tata Hati Nusantara. Luar biasa. Itu komunitas yang kita bentuk dalam rangka kemudian memperbanyak pertemanan tanpa membedakan. Apa yang dibedakan? Nah, jangan membedakan agama. Jangan baru kita agamanya beda, kita nggak mau berteman. Nggak boleh. Jangan membedakan ras. Wah, itu Pak Nyoman suku Bali tuh. Gitu kan? Ya. Kita suku Pasar gitu kan? Nggak bisa masuk nih. Jangan, gitu kan? Jangan membedakan dari segi juga profesi semuanya. Oh, saya seorang dokter. Gitu. Ini cuma karyawan gitu kan, nggak nyambung. Jangan. Jadi lintas suku, lintas agama, lintas golongan dan ras itu harus menjadi satu kesatuan. Itu menjadi inti daripada komunitas Tata Hati Nusantara. Luar biasa Nusantara itu ya. Nusantara dari seluruh Nusantara itu. Jadi marilah kita bersama-sama sekali lagi
Tadi kan bahasanya itu bagaimana membuat jaringan. Jaringan terbentuk dari organisasi. Buatlah sebuah organisasi yang bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Gitu. Kalau buat organisasi bisnis, hanya buat bisnis kita, itu nggak bagus. Jadi buat organisasi lintas profesi, sehingga nanti manfaatnya lebih dirasakan oleh orang banyak. Gitu. Dengan adanya organisasi, akan muncul kemudian orang-orang yang memiliki potensi berbeda. Dari potensi berbeda ini kemudian akan muncul informasi-informasi peluang. Dari peluang itu muncul kemudian bisnis. Itu judulnya begitu. Seperti itu Pak ya. Berarti kota hati ini berarti komunitas tata. Jadi ya, hati, kota itu komunitas tata hati Pak ya. Jadi hati kita tata. Ya, terus tata. Nusantara Pak ya. Betul. Nusantara ini. Nusantara ya Pak. Wah luar biasa keren ini kota hati Nusantara nih teman-teman sahabat semua. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan kita jadi penonton lah di IKN ini. Nah, terus setelah bagaimana sih itu cara membangun relasi, jaringan. Nah, untuk menciptakan karakter diri Pak, karakter diri nih. Ini kita bicara karakter diri yang berkualitas Pak. Ini yang dasar, basicnya ini. Basic itu seorang pengusaha, seorang entrepreneur, seorang pegawai pun itu mesti punya basic karakter diri yang kuat. Gitu. Karakter diri itu apa gitu ya? Bagaimana kita sebagai manusia ini harus memiliki prinsip dasar kehidupan dan kemudian mau mengeksekusi apa yang kemudian itu bisa membuat kita mencapai kehidupan lebih bahagia, lebih sehat dan lebih sukses. Karakter diri yang paling penting begini. Kita mesti menjadi seorang individu yang bisa diandalkan, terutama untuk diri sendiri dulu. Satu contoh. Ini mungkin bagi generasi muda kebanyakan ya saat ini. Jadilah seorang individu yang memiliki karakter diri yang membanggakan minimal bagi diri sendiri. Kalau sudah bagi diri sendiri bisa dikembangkan bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi negara. Caranya gimana? Cukup sederhana. Yang pertama, jaga disiplin diri. Disiplin ya. Disiplin luar biasa. Maka jangan sampai kalian bangun pagi saja malas, gitu. Terus mengandalkan alarm atau mengandalkan diketok pintu orang tua. Ya. Itu untung pintunya diketok. Kalau enggak, kalau kepalanya, jadi rusak. Gitu ya. Jadi pertama disiplin ini mesti kalian pegang. Ya, generasi muda dimanapun berada dan termasuk generasi tua ya yang berjiwa muda, gitu kan. Itu disiplin pegang. Jadi biasakanlah kalian untuk mengatur pola istirahat dan pola aktivitas lain. Jadi umpamanya kalau seperti jam 5 pagi itu biasakanlah kalian bangun. Bangun tuh. Ayam berkokok itu kalian bangun gitu. Jangan sampai ayam sudah bertengkar di jalanan baru kalian juga belum bangun ya. Sampai ayam digoreng baru kalian bangun. Nah, berarti bau goreng baru bangun ya. Nah itu nggak bagus gitu ya. Jadi disiplin atas waktu itu penting kalian pegang dari awal ini. Jadi kemudian kalau malam gitu, usahakanlah jangan bergadang. Ya. Ada lagunya. Gadang jangan. Nah itu Roma Irama. Nah itu. Pak. Jadi upayakan kalian mungkin jam 10 malam sudah istirahatlah. Untuk hal-hal lain bisa kalian lakukan besok. Mulai jam 5 pagi kalian beraktivitas, mulai hidup sehat dengan jalan kaki. Kalau suasananya nggak hujan gitu kan. Nah kemudian dari jam 5 itu mulai lakukan hal-hal positif. Gitu, baca buku kalau yang suka baca buku, nonton film bagi yang suka nonton film, tapi film-film yang positif. Jangan nonton film seperti sekarang ini, ya. Jadi lakukan hal-hal positif. Itu karakter di pertama itu disiplin. Disiplin atas waktu. Kalau saya punya pola 5, 10. 10, 5 pagi bangun. 10 malam bangun. Tidur. Ya. Oh iya tidur ya. Bangun kalau udah yang lain. Tapi kalau ini tidur. Ya, siap. Jam 10 malam itu tidur. Jangan ikut teman aja. Ayo kita nongkrong sebentar gini-gini. Itu sebentar-sebentarnya bisa sampai subuh. Ya, panjang, Pak. Panjang itu ceritanya. Sana kemari itu, ya. Ngidul, belum wetan gitu. Jadi itu disiplin waktu penting dijaga. Kemudian yang kedua, lakukanlah hal-hal yang positif. Gitu. Untuk hal-hal positif dan negatif, Abang kira-kira udah bisa bedakan juga. Sudah pasti bisa bedakan lah, Pak. Mana positif, mana negatif. Gitu. Tapi lebih sering sudah tahu tapi nggak melakukan. Itu
Kadang Pak. Itu yang harus dijadikan sebuah karakter diri mau berjalan di hal-hal yang positif. Betul. Kalau kita udah tahu negatif, jangan lakukan. Iya, betul. 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 Ada orang kadang-kadang tidak sudah tahu ini hal yang buruk, Nah, tapi dilakukan. Karena apa? Ya. Karena tidak ada temannya untuk melakukan kebaikan. Tuh. Gitu. Jadi circle-nya itu berarti Pak ya. Jadi siapa sih di seputarnya gitu. Jadi kalian upayakan untuk bergaul di circle yang positif. Kalau diajak berkata yang tidak jelas, jangan. Itu kalau diajak bangun siang itu jangan mau. Jadi kalau di luar dari 10-5 itu tadi Pak karakter kita ini, berarti ngantuk nanti itu pagi-paginya. Kalau awal-awal mungkin waktu baru mencoba gitu ya, gitu. merubah sebuah kebiasaan, pasti ada tantangan. Sama halnya dengan orang merokok, merubah biar tak jadi merokok, ada tantangannya juga. Tapi kembali kemana? Ke diri. Nah, diri sendiri nih. Iya. Kita harus punya tekad. Mau jadi yang terbaik, mau jadi yang baik, apa enggak? Tuh, Pak ya. Jadi pada intinya kita membangun karakter kita ini itu pada diri sendiri. Dari diri sendiri. Disiplin waktu. Betul. Kalian boleh baca buku, boleh menonton hal-hal kebaikan apapun itu, boleh berguru kemanapun itu. Tetapi kalau di sini, di hatinya tidak punya tekad untuk berubah menjadi baik, untuk memiliki karakter yang berkualitas, tidak akan jadi apa-apa. Nol sudah. Hanya sebatas teori nanti. Jadi teori aja Pak ya. Iya, makanya kalian harus baca buku benar, nonton hal-hal positif benar, gitu kan. Bergaul hal positif benar, tetapi lakukan. Intinya disiplin waktu, kerjakan. Tantangan itu pasti ada Pak. Pasti ada. Dari tantangan tersebut kan pasti ada, tapi pasti dilewati setelah karakter diri kita ini sudah diciptakan, sudah kita bentuk gitu Pak ya. Jadi ada lagi nih tips dari Pak Manbalian tadi teman-teman sahabat semua, yaitu 5-10 apa 10-5 Pak ya? 5-10. Bangun jam 5. Bangun jam 5, tidur jam 10. 8 jam ini Pak ya? Luar biasa itu teman sahabat semua. Itu karakter yang harus dibentuk pada diri sendiri. Nah, diri sendirilah kembali ke diri sendiri Pak ya? Iya. Oh, seperti itu. Baik teman-teman, sahabat semua tuh. Nah, coba kita lakukan ya, mulai saat ini karakter itu membentuknya pada diri sendiri, ada kembali diri sendiri. Kembali pada diri sendiri. Nah, jadi setelah kita ini karakter yang sudah kita terbentuk pada diri, apa kebiasaan harian yang paling berkontribusi pada kesuksesan Bapak ini? Ya, saya sering menyampaikan kepada teman-teman dimanapun, baik dulu di asal saya di Bali dan maupun di sini di Penajam Pasar Utara, itu bahwa semua berawal dari diri kita sendiri. Gitu. Maka kebiasaan-kebiasaan baik setiap hari harus terus dipelihara. Gitu. Ramah, semangat, kemudian konsisten, itu semua harus terus dilakukan. Gitu. Pada saat mengawali merubah sebuah karakter itu pasti sulit. Tetapi kalau sudah dijadikan habit, sudah dijadikan kebiasaan. Gitu. Yang kebiasaan sehari-hari itu terus kita lakukan. Kayak tadi bangun pagi, habis itu melakukan aktivitas positif, habis itu tidur malam jam 10, jangan begadang, itu biasakan. Kemudian yang kedua, ramah kepada setiap orang. Jangan jaga kalau saya di Bali entek sepeng itu sini apa ya? Menutup diri kepada orang lain gitu ya. Jadi baru merasa tidak sekelas gitu ya, tidak selevel, tidak mau sapa. Bukan kelasmu. Iya. Males gitu Pak ya. Baru kita naik motor nggak mau sapa yang naik sepeda. Baru naik mobil nggak mau sapa yang naik motor. Itu loh umpamanya sombong katanya gitu kan. Kalau seperti katanya Mandra itu sombong itu sombong amat. Itu loh gitu yang sombong amat itu. Jadi ramahlah kepada semua orang. Gitu. Kepada siapapun itu. Kunci seorang pengusaha entrepreneur itu terletak juga di kata ramah itu. Jadi seorang pengusaha entrepreneur kalau nggak ramah itu lebih lama mendapatkan partner, mendapatkan pelanggan, lama.
Harus ramah. Jadi bukan baru wanita cantik baru kamu ramah. Jangan lagi ceritanya Pak ya. Jangan lagi ceritanya deh Pak ya. Nih. Makanya saya kadang-kadang heran kalau di jalan tuh ketemu teman-teman yang sedikit aja kesenggol marah, emosi. Nah itu perlu. Nah itu. Jadi buat apa emosi gitu loh? Ya di dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan. Betul. Semua titipan. Betul. Gitu. Termasuk kekuatan titipan. Iya. Jadi kalau kita merasa otot kita besar, kemudian teman-teman kita banyak, Kuat saya ini. kuat, tangguh dan lain sebagainya. Iya, kuat saya ini. Tapi kalau Tuhan berkehendak, sebentar saja dilibas habis kita. Betul. Gitu. Nah itu. Jadi ramah, jaga emosi, sabar, nikmati proses. Jadi rajin, disiplin, konsisten melakukan sesuatu. Itu semua menjadikan habit, menjadikan kebiasaan setiap hari. Itu kunci-kunci kesuksesan Iya. Pak ya. Jadi saya baru 2,5 tahun Bang di sini. Weh, luar biasa Pak. Iya. Coba ditanyakan di Penajam itu, kalau Manbalian gitu kira-kira banyak yang tahu ya? Oh tahu pasti. Ada banyak yang tahu ya. Nah itu sumbernya dari mana itu kan? Iya, Karena iya. dari tadi itu kita ramah nggak bedain orang-orang, Betul. gitu. Ya. Kemudian rajinlah berbagi. Betul. Kalau berbagi ini sedekah, Iya. kemudian ada kalau kami punya namanya, Iya, ya, supaya Pak, dapat ya. kita. Kalau kita diberi sedekah namanya Iya. Pak. Sedekah menunggu kaya nggak? Tidak perlu. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Yang gerakkan apa? Hati. Kembali ke hati. Jadi tata hati, Pas bahagia ya. tercipta. Tadi bicara kita kota hati Iya. Nusantara. Hati-hati lagi nih kembali nih Pak ya. bahagia tercipta tuh. Kalau sudah bisa tata hati. Jadi kenapa kalau kami punya salam dari dulu itu, salam bahagia, sehat, sukses. Oh, iya. Bahagianya lebih dulu. Bahagia duluan ya. Iya. Bahagia, Sehat, baru sukses. Berarti setelah bahagia kita nih sehat Pak ya. Setelah bahagia pasti sehat. Pasti sehat ya kan? Iya. Sukses pastinya Pak. Sukses ketemu. Karena bahagia juga sehat Pak. Terus bahagia dari mana? Apa yang kita ya? Bahagia. Hati ya. Hati. Hati yang cipta. Kembali ke sini Pak. Artinya bahwa kebahagiaan kita jangan tergantung oleh situasi luar. Nah, Ciptakan bahagia dalam diri. betul. Tidak punya uang, bahagia dalam diri. Gitu loh. Orang nagih senyumi. Ya. Gitu. Gak bisa makan senyum. Iya. Bahagiakan. Semesta pasti mencarikan solusinya. Itu keyakinan saya. Makanya kenapa salam bahagia lebih dulu, bukan sehatnya. Jangan sampai kalau kita sakit kita tidak bahagia. Ya, Gitu. kalau sakit pasti tidak bahagia Pak. Nah itu. Karena sakit. Makanya dulu kan salamnya bahagia. Bahagia. Gitu. Kalau sakit pasti tidak sehat Pak. Sakit pun kalau di dasar dirinya sudah ada penerimaan, menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang sehat, tapi juga tentang sakit, maka kamu bisa bahagia. Coba kamu hitung sekarang. Ini kita sakit nih sekarang seminggu. Umur kita sekarang 50 tahun. Gitu. Sakit seminggu itu tidak bersyukur atas kesehatan yang udah berapa puluh tahun 20 tahun diberikan. yang lalu gitu Pak. Gitu. Kuncinya begitu. Jadi jangan terpaku pada sakitnya, tapi sadarilah bahwa kehidupan ini ada sehat, ada sakit. Sehingga pada saat sakit kita bisa lebih bersyukur karena sudah terlalu banyak diberikan kesehatan. Gitu loh. Sakit seminggu ngeluh ya Pak ya. Iya, ngeluhnya Padahal luar sehatnya biasa. sudah berpuluh-puluh tahun nih. Gak punya uang 2 hari gitu ngeluhnya luar biasa. Padahal dari 1 bulan itu punya uang selama 20 hari. 28 hari lah. 28 hari punya uang itu. 2 hari enggak punya 2 hari duit. uangnya Pusing sudah Pak ya. pusing itu. Ya. Round gitu Pak ya. Jadi seperti itu ya sahabat semua. Jadi apa sih tentang itu tadi? Jadi bagaimana sih hati Pak ya? Kembali ke hati kita itu. Karena hanya hati kita yang bisa kita kelola sendiri. Jangan mencoba mengelola hati orang lain. Seperti apa itu? Nggak bisa itu. Umpamanya sekarang kita kejadian. Terus kita nyalahin orang. Ini harusnya kamu tuh begini gitu kan. Nggak bisa, orang dia yang ngatur hatinya. Iya. Hati kita yang atur. Oh ini kejadiannya begini. Oh mungkin karena kurangnya gini lah saya, ya sabar aja lah. Ya, hati kita yang atur. Itu orang enggak emosi gitu Pak. Iya. Kalau Jadi pada saat kita kamu harus begini, dia emosi. betul. Lain tanggapannya sudah nih. Wah, Jadi kembali harus kepada diri kita. kepada diri kita. Atur. Kalau saya agak kasarnya sering ngomong sama teman-teman gini. Yang perlu diatur itu otakmu, bukan otak orang lain. Jadi hal apapun yang terjadi di dunia, sepanjang kita bisa ngatur otak kita untuk menyadari bahwa inilah kehidupan,
maka semua baik-baik saja. Kita tidak terlalu kecewa dengan orang lain, kita tidak sering menyalahkan orang lain. Gitu. Jadi ngalir saja hidup itu, mesti mengalir. Maka ketemulah bahagia ketemu, kemudian sehatnya ketemu. Nanti dengan kita udah bahagia, kita udah sehat, banyak punya teman, banyak pergaulan bagus, informasi bisa datang, kemudian bisnisnya jalan, suksesnya ketemu. Luar biasa suksesnya, ujungnya suksesnya ketemu itu saudara-saudara, sahabat semua. Jadi suksesnya pasti ketemu, Pak. Pasti, yakinlah. Maka kalau abang sering lihat ya, itu ada, kami di sini punya koperasi ya, ada bahasanya Datu Sema. Apa itu Pak artinya? Kami juga ada mobil operasional, Nah, tulisannya Datu Sema. Apa itu Pak artinya? Dalam tuntunan semesta alam. Oh, Datu Sema. Ya. Dalam tuntunan semesta alam. Alam. Wih, luar biasa, Pak. Artinya bahwa setiap pergerakan kita itu selalu diselaraskan dengan alam. Alam. Jadi alamnya ini Pak ya, alam IKN, alam Kalimantan Timur. Wih, luar biasa. Begitu. Gitu, Pak ya. Jadi setiap punya inspirasi kebaikan jalani. Begitu ada inspirasi buruk semuanya jangan jalani. Gitu. Jadi setiap pergerakan kita mesti mengacu kepada semesta. Semesta. Jadi Ya. Datu Sema dalam tuntunan semesta alam. Baik Bapak, terima kasih. Nah, kita bicara tadi hati, Pak. Nah, jadi ada namanya Kota Hati Nusantara. Jadi Ya. komunitas Tata Hati Nusantara. Nusantara. Nah, kita seperti apa sih Kota Hati Nusantara ini, Pak, untuk visi misi Bapak membangun komunitas atau kota hati ini, Pak? Ya, satu dasarnya memang saya suka organisasi. Karena dari organisasi itulah kemudian kita mendapatkan banyak pertemanan. Bukan hanya banyak teman, Bang. Betul. Abang kalau juga rajin berorganisasi, Bang. Di sana ada banyak hal, Bang. Ya. Betul, ya. Di sana ada para gadis, Wih, ada para janda. kenapa jandanya Pak di sama gadis, Pak? Karena dari kota hati, komunitas tata hati, itu abang bisa mendapatkan pandangan-pandangan berbeda. Oh gitu Pak ya. Ya, jadi dari rajin kita berorganisasi, dari sana kemudian kita mendapatkan banyak relasi. Kalau dari banyak relasi ini, dari berbagai macam jenis bisnis, jenis peluang-peluang informasi itu pasti banyak muncul dari sebuah organisasi. Asal organisasinya tidak menutup diri. Artinya organisasi komunitas Tata Hati Nusantara itu memiliki 3 program pokok. Yang pertama motivating, memberikan motivasi tentang kewirausahaan kepada masyarakat. Jadi motivating Pak ya? Ya, itu memberikan informasi tentang kewirausahaan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat sebagai tuan rumah Ibu Kota Baru Nusantara itu memiliki sumber daya manusia yang cukup. SDM. Ya. Itu SDM harus di atas nih. Nah, dalam mengembangkan kualitas diri untuk mengambil potensi-potensi yang ada karena adanya IKN. Ini saya tergerak itu dengan teman-teman membuat komunitas Tata Hati Nusantara memang karena bagaimana nih agar masyarakat kita lebih banyak yang mendapatkan manfaat dengan adanya IKN. Inti pemikiran itu. Pemikirannya Pak ya. Dari program motivating itu nanti bisa diadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Kemudian yang kedua bisa diadakan pameran bersama UMKM. Luar biasa. Jadi usaha mikro kecil menengah di Penajam Pasar Utara itu bisa kita kembangkan. Kita bisa tumbuhkan, bisa kita tunjukkan. Bukan skala di sini aja bisa. Ya. Luar biasa Pak. Jadi itulah makanya kenapa masyarakat khususnya di Penajam mesti mendukung nih Kota Hati. Yang kedua ada namanya healing. Healing. Ya. Apa itu Pak? Program kedua daripada Kota Hati itu healing. Healing itu bagaimana kita membiasakan hidup sehat. Kembali lagi yang tadi ya. Ya. Bagaimana kita membiasakan hidup sehat. Sekarang kadang-kadang kesehatan kan ada 2 hal, Bang. Ada sehat medis, ada sehat non-medis. ada sehat medis. Iya. Jadi kearifan lokal di Kalimantan Timur ada nggak menurut Abang? Ada Pak. Ada ya. Banyak sekali. Ada orang tulangnya patah tanpa operasi bisa disembuhkan. Ada, bisa Ada ya? Pak. Bisa. Nah, jadi nanti di Kota Hati Nusantara ini itu akan merangkul
semua elemen masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang penyembuhan non medis. Medis Pak ya. Ya. So kemudian ada yang bisiki, Bang, kalau di setengah tahun itu dia bisa obati. Jadi kalau digigit ular, beracun itu bisa diobati dengan supranatural itu. Yang tradisional ya. Ya, tradisional. Itu ya. Gitu. Saya sempat bilang, kalau disengat lelaki gimana? Suruh Kalau laki itu tuh Pak. silakan gitu. Laki tuh Pak disengat. Itu ya. Beda sudah itu Pak ya. Jadi itu healing. Iya. Jadi nanti di healing ini bukan hanya bicara non medis, tapi juga bicara medis. Jadi medis. Makanya ada juga anggota kita yang dokter. Ibu dokter bergabung. Nanti Pak dokter kita harapkan bergabung juga. Iya. Jadi dibantu masyarakat kita juga dibantu mendisosialisasikan sehingga nanti teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang medis itu bisa bergabung. Gitu. Nah, kemudian kalau di healing ini umpamanya di kami ada yoga. Sempat kemarin pernah dengar ya? Kita melakukan yoga di IKN. Pernah dengar saya. Nah, itu. Kemudian ada juga meditasi. Kalau di kami. Ya. Nah, itu kita akan ajak masyarakat untuk mengikuti gerakan bersama seperti itu. Gitu. Kemudian program yang ketiga itu ada namanya refreshing. Ya, dengan kata refreshing abang kepikiran apa itu? Jalan Pak. Jalan-jalan ya. Saya berlibur, cari suasana yang nyaman. Buat apa bang berlibur? Untuk diri. Nah, untuk diri agar gimana dong? Agar hatinya terdamai lagi. Kalau saya sih. Refresh gitu ya. Iya, refresh. Yang awalnya pucak gitu ya, jadi segar gitu ya. Nah itu. Jadi kita nanti akan mengajak komunitas mengadakan kegiatan bersama yang bisa membahagiakan diri. Seperti kegiatan sosial. Ya. Nanam pohon bersama. Kemudian donor darah bersama. Kemudian kita adakan sembako murah. Tuh, yang bagus. Nah, kalau punya hobi mobil, otomotif, kita adakan touring. Hobi mancing, kita akan mancing bersama. Gitu. Mancing bersama dibakar. Betul. Makan bersama berarti ini. Healing. Hobinya umpamanya camping, kita camping bersama. Jadi kita juga di komunitas Tata Hati Nusantara itu nanti mengadakan kegiatan bersama. Jadi refreshing, jalan-jalan. Nah, tercapai kebahagiaan. Refreshing akan menghadirkan kebahagiaan, kemudian healing akan menghadirkan kesehatan, motivating akan menghadirkan kesuksesan. Maka salamnya bahagia, apa tadi? Bahagia, sehat, sukses. Itulah kenapa komunitas Tata Hati Nusantara ini mesti didukung. Dan bang, biar abang pahami, Kota Hati Nusantara kita rancang tingkat nasional. Wih, luar biasa. Bukan hanya penajam nih. Ini tingkatnya nasional bang. Ini dia. Ya, sebentar lagi begitu turun akte pendirian, Dipkumham turun, daftar Kesbangpol, pengurus kita lantik, DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Wah, berarti di sini di Penajam menjadi DPP nih Pak. Kota. Luar biasa. Kenapa lagi bisa itu ada DPP di sini? Karena ada IKN. Maka patut bersyukur. Betul. Mungkin komunitas Tata Hati Nusantara ini, Kota Hati Nusantara adalah ormas pertama tingkat nasional yang ada di Penajam. Habis itu Bali bisa bentuk, Jawa Timur bisa bentuk. Jadi apa itu DPC? Dewan Pimpinan Daerah. Oh, DPD ya Pak ya? Iya. Gitu. Maka berbanggalah dan dukunglah gitu ya. Kita di Penajam ini memiliki ormas tingkat nasional. Luar biasa. Siap. Jadi yang pertama itu kalau Abang udah bergabung belum? Saya belum Pak. Belum. Iya. Nanti tolong kirim foto KTP. Nah, nanti kita datakan. Dan itu sudah ada www.kotahati.com. Klik ya. www.kotahati.com. Saya belum bergabung. Sudah ada aplikasinya. Sudah ada aplikasi Pak? Aplikasinya ada. Dan nanti bang, kalau abang sudah bergabung, itu nanti kita bisa ngecek sudah lewat aplikasi ini mereka daftar, itu akan terkelompokkan masing-masing jenis pekerjaannya. Seperti itu Pak ya? Iya. Jadi nanti abang butuh dokter, tinggal klik kesehatan, keluar dokter. Siapa aja dokter nih? Iya. Apa dokter yang paling dekat gitu Pak ya? Betul. Itu luar biasanya itu Pak. Luar biasa, Ya. mantap. Jadi Kota Hati Nusantara ini yang pertama tadi adalah motivating. Oke. Tujuannya? Motivating tujuannya untuk sukses bang. Kalau healing ini tadi tujuannya kesehatan. ya untuk sehat. Refresh ini buat bahagia. Berarti tadi sesuai dengan bahagia, sehat,
Sukses. Wah, luar biasa. Itu komplit Bang, kehidupan tuh komplit. Ya. Kalau udah bahagian dapat, sehatnya dapat, suksesnya dapat, komplit tuh kehidupan. Lengkap dengan tadi ada Ya. motivating, ada healing, ada refreshing gitu Pak ya. Kenapa dibuatkan komunitas? Ya. Agar saling melengkapi. Karena nggak bisa kita capai sendiri. Betul. Harus saling melengkapi. Arti kalau di motivating kewirausahaan tadi yang saya sempat cermati, kewirausahaan itu bukan hanya di bidang properti di dalam kota hati nih Pak ya. Betul. Jadi semua bidang usaha itu masuk ya teman-teman ini yang masuk. Semua bidang. Semua bidang usaha itu akan mendapatkan solusi di kota hati Nusantara. Ya, Pak ya. Kenapa mendapatkan solusi? Karena memang anggotanya itu dari berbagai jenis bisnis. Gitu. Luar biasa, bukan hanya properti. Bukan hanya properti. Berarti apakah jenis ada bengkel kah? Iya, betul. Ada ke klinik kah? Betul. Terus mereka yang punya jasa-jasa apa yang bisa dikembangkan. Jadi tergabung di dalam kota hati Nusantara ini Pak ya. Wah, luar biasa. Jadi saat ini menjadi DPP nih ya, Dewan Pimpinan Pusat. Luar biasa, Penajam menjadi DPP. Kota hati yang berbasis seperti ini Pak ya, di IKN Pak ya. Luar biasa. Baik. Jadi teman-teman, sahabat semua itu. Jadi bagi yang ingin bergabung di kota hati nih, bisa nanti datang kemana nih Pak? Kalau sekretariat pusat kita itu ada di Bajaloka Homestay namanya. Bajaloka Homestay. Itu villa. Oh, villa. Yang ada di tepi Pantai Corong. Tepi Pantai Tanjung Tengah. Mohon maaf. Di sebelahnya Pantai Corong. Sebelahnya Pantai Corong. Oh ya, perbatasan Pak ya. Terus untuk keterangan lebih detail itu sekali lagi boleh kayak seperti tadi. Klik saja www.kotahati.com. Ya. Keterangannya komplit. Apa aja sih syaratnya? Tidak ada syarat, yang penting baik. Nah, itu dulu. Hati yang mau ditata. Ya. Siapkan hati untuk ditata. Ya. Dan siapkan hati untuk berbagi. Jadi kalau untuk persyaratan administrasi contoh KTP aja. KTP gitu aja Pak ya. Ini saya serahkan bahwa saya bersedia nih bergabung untuk menjadi anggota dari Kota Hati Nusantara begitu Pak. Baik. Khusus pendaftaran awal Bang, khusus yang sekarang bergabung itu Bang. Itu dapat topi. Dapat baju kaos, dapat buku saku gratis. Wih, luar biasa. Gitu. Jadi topi, bajunya, sama buku saku. Buku saku itu panduan gitu kan? Panduan. Oh, panduan seperti apa sih? Garis besarnya kota hati seperti apa bisa dipelajari di situ gitu Pak ya. Baik teman-teman, sahabat semua, itu luar biasa. Kalau teman-teman semuanya ingin bergabung di Kota Hati bisa langsung ke sekretariat tadi di Bajaloka Homestay Pak ya, berada di Pantai Tanjung Tengah. Atau bisa klik www.kotahati.com Pak ya. Oke, baik itu Pak. Terima kasih. Terus untuk mengatur antara bisnis, organisasi, untuk kehidupan Bapak sendiri itu seperti apa itu Pak? Untuk mengatur waktunya Pak? Ya, kalau saya ngalir aja Pak. Kalau saya tuh ngalir aja. Artinya kebetulan juga kalau saat ini gitu ya, keluarga saya jauh Pak. Sehingga pada saat ini memang masih konsen ada di Bali keluarga saya. Di Bujang Pak. Sehingga ini di sini Bujang. Bujang di sini Pak ya. Di sini Bujang. Terus untuk mengatur kehidupan sehari-hari itu bagi saya biasa aja. Saya tidak pernah atur karena kembali tadi Datu Sema. Ya, dalam tuntunan semesta alam. Dalam tuntunan semesta alam. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Gitu kan? Jadi jangan ditunda-tunda. Sehingga semua akan berjalan mengalir dengan baik lah. Gitu. Yang penting itu, Bro. Sebaik apapun kamu membuat program, ngatur kehidupanmu, kalau kamu kemudian tidak eksekusi, nol kembali Pak. Percuma itu. Percuma. Makanya begitu ada inspirasi, tidak lanjuti. Begitu ada perencanaan, tidak lanjuti. Kerjakan. Ya, makanya sering bilang ke teman-teman kita, ayo satset. Ya. Kerjakan. Ya, jadi jangan suka menunda-nunda pekerjaan ataupun inspirasi yang ada. Begitu ada inspirasi, langsung eksekusi. Begitu ada inspirasi, langsung eksekusi. Nggak usah juga kamu, kalau bagi saya, nggak usah kemudian kita ngatur nih, dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi buat keluarga. Dari jam 8 ini sampai jam 4 ini buat kerja. Dari jam 4 sampai ini buat teman-teman ataupun buat sosial. Kalau saya nggak ngatur begitu Pak. Kalau saya kebetulan ngalir. Ngalir aja Pak ya? Ngalir aja. Baik ada kejadian keluarga, ada kejadian bisnis, ada kejadian lingkungan. Sepanjang kemudian pada saat diinformasikan kita bisa menindaklanjuti.
Ngalir aja. Iya, ngalir ya. aja. Kalau tidak bisa tidak lanjuti, sampaikan ini saya atur waktunya ya, jam sekian berpisah. Ini penting komunikasi. Ya. Komunikasi dan koordinasi ini sangat penting. Penting. Jadi jangan sampai kemudian kita ada hal yang harus kita lakukan, kemudian kita janji dengan orang, kita merasa tidak bisa menepati, kita tidak berkomunikasi. Komunikasi, akhirnya tinggal komunikasi aja. Iya. Saya nggak biasa nih jam segini. Betul, harus komunikasi, koordinasi itu penting banget. Jadi harus seperti itu, Pak ya. Jadi kalau saya tidak ada aturan-aturan tuh, karena saya punya prinsip, peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu. Maka saya tidak senang buat peraturan, karena ujung-ujungnya akan dilanggar. Jadi ujung-ujungnya kita bikin kita bikin aturan, ujungnya dilanggar juga akhirnya, Pak ya. Ya, negara aja begitu. Ujung-ujungnya mana dilanggar. Iya. Gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, sahabat semua. Jadi pesannya Pak Manbalian itu seperti itu ya. Nah, kita bicara IKN nih, Pak. Tadi sempat yang disinggung kita masalah IKN, terus tadi ada kita sekarang posisi berada di IKN ini Ibu Kota Nusantara. Nah, itu apa sih pandangan Bapak tentang adanya IKN ini, Pak? IKN ini sebuah anugerah bagi kita. Dan IKN bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba terjadi. Bukan. IKN ini sudah dirancang jauh hari, bahkan pada zamannya Pak Soekarno. Itu sudah ada wacana pemindahan ibu kota. Sudah ada. Tetapi kemudian mungkin semesta belum menghendaki. Sehingga beberapa presiden tidak memfokuskan di bidang itu. Dan terakhir ternyata Pak Jokowi memfokuskan bidang itu. Itu kembali seperti apa yang kita bicarakan tadi. Dibuatin semua teori-teorinya, perencanaannya, terus kemudian tidak terjadikan apa? Tidak dilaksanakan atau karena tidak dieksekusi. Ya, tidak dieksekusi. Gitu. Kebetulan Pak Jokowi lah yang mengeksekusi rencana itu. Jadi bukan rencana totalnya Pak Jokowi. Dari awal memang ibu kota ini sudah mau dipindahkan. Ya, gitu. Ya, karena ada beberapa pertimbangan teknis mungkin kan kita nggak tahu lah ya. Tetapi yang jelas bahwa ibu kota itu sudah dirancang untuk dipindahkan. Orang memindahkan pasti ke arah yang lebih baik. Pasti. Dan mungkin orang ingin memindahkan ke arah yang lebih jelek. Dan mungkin ya. Pasti lebih baik kan, Pak. Jadi saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk percayalah bahwa ibu kota Nusantara dipindah adalah demi kebaikan semua bangsa Indonesia. Betul. Itu percaya dulu. Kemudian yang kedua, kenapa akhirnya Kalimantan Timur yang dipilih? Itu sudah kehendaknya alam, Bang. Dulu sebelum ke Kaltim ada juga di Kalimantan Palangkaraya mana? Tengah. Kalimantan Tengah. Iya, Kalimantan Tengah. Itu sudah diwacanakan di Kalimantan Tengah, Bang. Nah, kemudian akhirnya ketok palunya Pak Jokowi dan DPR itu di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ada aspek-aspek tersendiri itu yang diatur. Pasti ada aspeknya. Pasti ya, negara melakukan sebuah langkah besar memindahkan ibu kota itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah sangat luar biasa matang. Ya. Kita warga masyarakat tugasnya adalah berdoa. Betul. Gitu. Dan ini pekerjaan besar, bukan pekerjaan kecil. Sehingga yang tidak akan jadi selesai 1-2 tahun, tidak. Bayangkan sebuah hutan yang di sepaku sana, itu dijadikan sebuah ibu kota. Alangkah besar pekerjaan itu. Luar biasa itu. Ya, tetapi berkat dadu sema dalam dunia semesta alam, ya, pemerintah itu bisa melakukan. Walaupun ini sekarang kan perlu proses untuk menyempurnakan. Betul, prosesnya gitu. Panjang. Ya. Disempurnakan dalam perjalanannya gitu Pak ya. Nah, kita tidak dalam kapasitas memikirkan apakah ibu kota ini akan berjalan sesuai dengan perencanaan, waktunya cepat dan lain sebagainya, apakah tidak. Kita hanya dalam kapasitas bagaimana kemudian ikut mendukung keberadaan IKN dan kemudian mendapatkan manfaat positif dari keberadaan IKN. Itu yang harus kita masyarakat Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur khususnya lakukan. Jadi jangan hanya jadi penonton. Ya, kembali kepada garis bawahnya, jangan hanya jadi penonton. Bergeraklah, majulah gitu ya. Dan bagi teman-teman mungkin ada di antara penonton nanti yang mungkin belum pernah langsung ke IKN gitu ya. IKN saat ini sudah menjadi semacam objek wisata. Gitu.
pernah informasi daripada rest area itu kunjungan di hari Minggu sampai dengan 7.000 pengunjung. Saya juga dapat informasi Sabtu sendiri itu. Mm-mm. Sabtu 7.000, Minggu 7.000-an. Berarti di hari Sabtu dan weekend Minggu. tadi Sabtu dan Minggu bisa antara 14.000 Sampai 15.000. sampai 15.000 pengunjung. Berarti luar biasa dong magnetnya ini dari Nah, luar datang ke sini. Itu magnet. Belum jadi saja sudah jadi Wih, magnet. gitu magnetnya kan. luar biasa. Nah, ini masyarakat kita sekali lagi harus benar-benar ikut berdoa. Ya, demi sebuah kebaikan yang harus kita lakukan apa? Minimal kalau tidak bisa membantu dengan materi, Ya. bantulah dengan Doa doa. Itu saran pendapat saya tentang IKN. luar biasa. Ya, anugerah bagi Kalimantan Timur. Berarti kita nih seperti kami nih warga di sini, mendukung sekali IKN tuh, Pak. Iya, Karena kedepannya pasti menyerap tenaga-tenaga lokal, terus betul. sumber daya manusia itu nanti kedepannya lebih tinggi lagi, gitu. Harus lebih meningkatkan Lebih diri meningkatkan diri juga, Pak ya. Iya, iya. Baik. Jadi seperti itu teman-teman, saudara, sahabat tentang pandangan seperti apa sih IKN itu. Jadi mendukung sekali adanya IKN. Jadi yang lebih baik lagi, gitu, Pak ya. Pasti, Ya. pasti. Jadi kita bicara tadi Pak, kesana kemari kita berdialog. Apakah dari dialog kita terus dengan kehidupan pribadi Bapak yang sampai saat ini, adakah seperti buku, tokoh atau pengalaman khusus yang menginspirasi kehidupan Bapak? Ya, bicara tentang inspirasi, Bang. Yang pertama, inspirasinya Tuhan Yang Maha Esa. Wah, ya. Makanya kenapa saya selalu menggariskan kepada Datu Sema dalam tuntunan semesta alam. Inspirasi kedua, orang tua saya, Pak. Nah, itu. Ya. Ya, Pak. Orang tua saya yang dari sama sekali juga nggak ada, sampai berjuang kemudian akhirnya bisa mengadakan kita dulu, Ya. kemudian bisa memberikan fasilitas. Itu luar biasa. Maka satu, inspirasi alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, inspirasi dari orang tua. Yang ketiga, inspirasinya dari perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan. Ya. Jadi silih ganti kehidupan itu menjadi Ya, pelajaran gitu, Pak ya. kebetulan saya memang belajarnya otodidak. Ya, Tas. tidak ada tokoh yang saya panuti total, Panuti. nggak ada. Jadi ada jalan. Ya, cuman setiap hal kebaikan harus kita lakukan. Kecilnya itu aja. Setiap hal kebaikan harus kita lakukan. Makanya kenapa mungkin teman-teman yang kenal dengan saya itu Pak Man itu ramah, Ya. kemudian Pak Man itu baik katanya gitu kan, suka berbagi. Karena nih perlu saya garis bawahi teman-teman, mari kita berbagi walaupun masih kekurangan. Berbagi itu bukan hanya tentang materi saja, tapi juga tentang hati. Memberikan senyum kepada orang lain itu berbagi. Gitu. Jadi kita bisa senyum, Pak ya. Senyum aja sudah kita berbagi, membuat orang senang. Senang, senyum. Saya disenyumin Ya. nih. Berarti ramah nih orang nih. Itu sudah berbagi, Bang. Berbagi jadi hati. Udah. Tadi ada mungkin yang tadi dia jalan dengan mungkin kondisi lagi buka masem nih. Ya. Kita senyumin. Senyumin berarti ramah nih. Ya, itu harus sederhana sebenarnya, cuman terkadang kita yang meruwet kan. Sederhana. Jadi diri sendiri yang ruwet. Iya. Makanya kembali ke hati. Kembali lagi nih Kak. Tatalah hati itu Tata selesai hati. urusan duniawi. Iya. Gitu. Betul Ya. itu, Pak. Jadi teman-teman saudara semua, jadi yang pertama itu apa sih yang menjadi bukan ada tokoh, bukan buku. Nah, kalau bagi Bapak itu adalah Tuhan Yang Maha Esa yang pertama. Terus kedua itu orang tua. Nah, orang tua, jadi teman, sahabat, jadi orang tua itu sebagai motivasi. Betul. Jadi motivasi kita bagaimana sih beliau sudah berjuang ini dari kita mengadakan sampai kita mendapatkan fasilitas dari orang tua. Terus yang ketiga ini apa tadi itu Pak? Jadi kita semesta. Ya, jadi semesta yang kita kembalikan seperti itu. Nah, jadi setelah kita semua lagi itu Pak, apa sih pesan-pesan yang Bapak sampaikan kepada teman-teman, sahabat semua yang ingin mengikuti jejak Bapak? Siap. Sebenarnya bukan ingin mengikuti, karena kita semua sudah punya SK kehidupan. Artinya itu masing-masing manusia yang lahir ke dunia itu sudah punya yang namanya ketetapan tentang apa hidup yang akan dia lalui nanti. Gitu ya. Tetapi oleh karena keterbatasan kita sebagai manusia tidak diberikan melihat SK itu, maka yang harus kita lakukan
berusaha maksimal, Hmm. sabar berproses, ikhlas berserah. Ini sudah tingkat SK-nya. Usaha maksimal artinya apa? Teman-teman, sekali lagi, mari kita isi kualitaskan diri kita agar kemudian mampu mengikuti perkembangan dunia. Gitu. Nah, sekarang di Kalimantan Timur khususnya Penajam itu ada Ibu Kota Baru Nusantara. Yuk kita tingkatkan kualitas diri agar nanti peluang-peluang yang muncul dari keberadaan IKN bisa kita ikut berpartisipasi. Gitu. Gitu Pak ya. Garis besarnya itu ikutlah menjadi pemain, jangan menjadi Penonton. Itu garis besar. Itu garis besar. Maka Itu agar bisa ikut bermain, apa yang harus kita lakukan? kualitas Tingkatkanlah kualitas diri. diri agar tidak tersisih dari permainan. Baik. Itu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi pesan dari Bapak Manbalian yang nanti teman-teman, sahabat semua bisa itu kita lihat seperti apa sih. Jadi kan kita punya SK masing-masing nih Pak ya. Betul. Surat kehidupan. Jadi Ya. surat kehidupan SK. Jadi kalau dalam kehidupan namanya SK surat kehidupan. Baik. Terima kasih Bapak Manbalian yang sudah memberikan kita ini bagaimana sih membangun karakter diri, membangun bisnis, membangun organisasi, ya kan, terus karakter-karakter yang berkualitas itu seperti apa gitu. Jadi kami terima kasih. Jadi buat sahabat-sahabat semua, teman-teman semua bisa sebagai acuan inspirasi nih bisnis organisasi dan karakter yang berkualitas. Dan saya izin sedikit ya. Siap. Kami juga tidak menutup diri ya. Mungkin bagi seluruh masyarakat Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dan Nusantara gitu ya. Kami tidak menutup diri apabila suatu saat ingin mengadakan komunikasi kepada kami, itu silakan untuk hadir. Kami ada kantor Bajaloka Sukses Mandiri namanya, Basman, itu ada di Perumahan Villa Citra Girimukti, Blok B nomor 6. B nomor 6 itu ya. Itu kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman berkomunikasi. Siapa tahu kemudian nanti dari sana akan muncul, sekali lagi kita perlu menggali potensi diri. Dari keberhasilan menggali potensi diri inilah kemudian akan bisa menentukan sukses dan tidak kita ke depan. Jadi bisa langsung ke kantor Bajaloka Bajaloka Sukses Mandiri berada di Perumahan Villa Citra Blok B6 Pak ya? Ya, Blok B6. Oke, Girimukti Penajam tepatnya. Baik teman-teman, sahabat semua, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Terima kasih, Manbalian Bang yang Ian. sudah Sukses selalu. siap dan sekiranya sudah hadir di kami ini, jadi suatu kehormatan bagi Siap. kami. Terima kasih sahabat, teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, makasih Bang Ian ya. Terima kasih. Sudah mengundang saya. Siap. Kapan-kapan diundang lagi. Siap. Siap.